yang akan dan juga Tuhan Yesus, dan kiranya juga Tuhan Yesus yang akan melayani semua yang melayani, baik Tuhan Yesus pelayan firman Tuhan, doa syafaat, doa penutup, dan semua yang terlibat di dalamnya, dan juga yang mengikuti akan persekutuan doa nasional ini. Bapa, sucikan dan kuduskan kami semua, sehingga kami layak untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Persekutuan doa ini kami mohon perlindungan dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka persekutuan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam hidup kita Tuhan merancang dua peristiwa. Ada saat-saatnya kita mengalami peristiwa yang menyenangkan, tapi ada saat-saatnya kita mengalami peristiwa yang menyedihkan. Tapi kita percaya semuanya dalam kedaulatan Tuhan, dan Tuhan punya rencana di balik semua ini. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, musim akan selalu berganti, tapi Tuhan tetap adalah penolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ya Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
lindungi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita boleh menikmati berkat Tuhan melalui pujian ini. Kita ada karena kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Pujian yang girang-girang, pujian yang berkata, rukun cinta satu sama lain, itu maunya Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Rukun cinta satu sama lain. Amin. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan Tuhan di tengah buktinya. Tunjukkan, saksikan Tuhan bila mana bu. Sekali lagi, rukun cinta satu sama lain. Haleluya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Haleluya. Tunjukkan, saksikan Tuhan bila mana buktinya. Tunjukkan, saksikan Tuhan bila mana bukti. Mari sama-sama kita katakan damai yang Dia berikan. Haleluya. Haleluya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalan kehidupanku. Ku serahkan padanya Yesus. Sekali lagi, damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat Tuhan besertaku sepanjang jalan kehidupanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kerinduan Tuhan buat kita semua. Kita tetap rukun, kita tetap bersatu. Karena Tuhan berjanji, sungguh alangkah indahnya bila kita hidup rukun, karena di sanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Matilda Kuahati. Tapi sebelumnya kita nyanyikan suatu pujian, Buku Merah nomor 17. Semua jalan Tuhan iring. Haleluya. Jalan Tuhan iring, tidak kurang suatu pun. Kesenangan Tuhan berikan, tiap hari cukuplah. Hati susah dihiburkan, sakit disembuhkannya.
diserahkan kepada Ibu Matilda Kuahati. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk berkumpul, untuk beribadah bersama-sama di dalam doa nasional GGP. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur karena Kau selalu memberi kami kesempatan untuk melayani-Mu, khususnya pada sore dan malam hari ini. Tuhan, di dalam doa nasional GGP, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, sekalipun kami berkumpul melalui online. Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu yang selalu menyatukan kami, karena kasih karunia-Mu tidak pernah terlepas daripada kami. Kami bersyukur karena Kau mempercayakan kami untuk bisa melayani agenda-Mu yang menjadi agenda GGP, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami diizinkan untuk memuji menyembah Engkau. Bahkan saat ini kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap kami yang ingin mendengar, bahkan hamba-Mu khususnya Tuhan yang akan melayani. Apapun yang kupikirkan, katakan dan lakukan semua untuk kemuliaan-Mu, sehingga Tuhan hamba menjadi berkat bagi semua kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berfirman-Lah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah hampir 1 tahun lebih mengalami pandemi ya, seluruh dunia, khususnya kita Indonesia dan Jakarta, juga di Manado. Tapi kita ada sampai saat ini, kita tahu bahwa itu karena kekuatan dari Tuhan, dan itu adalah iman. Sore dan malam hari ini saya akan membawakan tema iman yang mengubah situasi. Kita bersyukur dalam kondisi sekarang ini yang tersulit sekalipun yang kita alami, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam usaha, kita tetap teguh. Karena apa? Karena kita punya iman, percaya bahwa Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Mari kita baca bersama-sama dari Roma 10 ayat 17. Bapak Ibu silakan buka kitabnya. Roma 10 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Beginilah firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tahu bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita semua berpikir bahwa pandemi kemarin bulan Mei 2020 sudah selesai. Banyak pendeta-pendeta yang berdoa dalam nama Yesus, corona hilang. Tapi berlanjut terus. Kita nggak tahu kapan. Yang harus kita lakukan, bagaimana situasi pandemi atau apapun, iman kita itu yang bertumbuh terus. Karena Paulus katakan, sekalipun tubuh jasmaniku merosot, tapi imanku itu kau perbaharui dari hari ke hari. Jadi yang kita butuhkan dalam hidup ini, dalam suasana apapun, situasi apapun, iman yang terpenting. Karena hidup kita ini karena iman. Ya. Dasar kita adalah tadi segala sesuatu yang membuat kita teguh. Sehingga dalam tantangan apapun, iman itu tetap menjadi dasar. Karena itulah yang meneguhkan kita. Bukti adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dialami. Bukti yang membuat seseorang percaya sekali. Iman adalah keyakinan yang benar-benar bagi orang Kristen. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Waktu saya dikatakan positif corona, 6 kali swab, 5 kali positif. Saya cuma berkata pada Tuhan, terima kasih kalau kau memberi aku kesempatan untuk alam ini. Artinya aku akan menjadi saksi. Kondisi apapun, 5 kali positif, saya cuma menjaga hati agar selalu memberi kekuatan pada iman kita. Jadi kondisi apapun, iman itu yang akan mengubah situasi, bukan situasi yang mengubah iman. Saya dari Muslim tahun 2000 baru saya masuk Kristen. Orang tua saya, papa saya sampai meninggal tidak menerima saya. Saya berpikir jauh sekali untuk membawa keluargaku untuk dalam Tuhan.
Kadang-kadang iman itu kalau situasi yang mencekam agak lemah. Bapak Ibu Saudara, benar enggak? Kadang-kadang saat kita tertekan dalam kondisi atau sakit penyakit, dalam pelayanan kita dihina, diperlakukan tidak adil, kadang-kadang itu membuat kita lemah. Tapi saat kita ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita pasti kuat. Karena apa? Iman yang akan mengubah situasi. Dalam Roma 10 ayat 17, Paulus mengajarkan kita bagaimana iman itu timbul dari firman Tuhan. Iman itu tidak timbul tiba-tiba. Iman itu tidak turun dari langit. Tapi iman akan muncul, akan lahir dan bertumbuh pada waktu kita mendengar firman. Makanya Paulus menulis, iman timbul dari pendengaran. Kata dasar dari pendengaran adalah dengar. Artinya di sini mendengar dengan baik, mengetahui dengan baik, dan memahami dengan baik. Kenapa kita kalau mengalami situasi yang mencekam, kita suka lemah? Karena kita ini cuma sekedar mendengar. Kita ibadah sekarang ini kita cuma mendengar firman. Selesai mati Zoom, sudah kita lupa. Saat kita dapat masalah, nggak punya uang, listrik belum bayar, anak sakit atau malam juga, kita meronta-ronta. Kenapa Tuhan? Mana tanganmu? Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Ada keluar sering syair-syair frustasi. Sehingga iman itu melemah. Padahal Yesus katakan, sebesar biji sawi saja imanmu, kamu dapat memindahkan gunung. Amin. Apalagi kita orang percaya, kita ini semua hamba Tuhan. Pendeta-pendeta, gembala-gembala. Iman kita yang sebesar biji sawi saja dapat memindahkan sakit penyakit, kemiskinan, tapi kita mendapat kekuatan. Dan itu yang akan kita ajarkan kepada jemaat. Karena hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Sehingga kesempatan itu tidak akan terulang. Saya tidak tahu kedua kalinya kapan saya berkhotbah di doa nasional. Jadi kami Komisi Wanita Pusat ini mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Bagaimana kami berusaha untuk melayani sebaik-baiknya. Karena kami punya iman sebesar biji sawi saja kami dapat menjadi berkat. Menjadi berkat menceritakan kesaksian hidup. Karena kesaksian itu penting. Lepas daripada kesaksian yang hebat. Lepas dari masalah-masalah yang kita alami. Bahwa Tuhan menjadikan kita melayani Tuhan adalah yang terindah. Mendengar dengan baik, mengetahui dengan baik, sehingga kita dapat memahami, sehingga muncul iman. Kalau kita tidak suka mendengar kebenaran, kita tidak suka berdoa, tidak suka memuji Tuhan, apa yang bertumbuh? Sehingga kadang-kadang sekalipun kita gembala atau pendeta, kita cuma rutinitas dalam beribadah, saat masalah datang, saat mungkin jemaat-jemaat menghina kita, atau menghukum kita dengan tekanan-tekanan, kita sering mundur. Kita bertanya pada diri kita, apa yang kita lakukan? Sebesar apa iman kita pada Tuhan? Saya sekalipun dibuang keluarga, dilecehkan oleh teman-teman saya di Kalimantan, saya tetap katakan, Tuhan, aku mencintaimu. Sehingga sampai 21 tahun usia saya dalam Kristen, saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak pernah terpikirkan kalau adik saya akan mengikut saya. Adik saya bersama saya di sini 7 bulan. Dia bernama Heria. Dia tadinya fanatik. Tapi karena kami di perusahaan ini pagi dan malam beribadah memuji Tuhan. Dia mulai ikut. Dia berkata kepada saya ingin seperti kamu. Kenapa saya selalu setia pada Tuhan? Saya selalu tambah-tambahkan iman sekalipun masalah itu banyak. Karena selagi kita hidup di dunia, masalah tidak akan pernah berhenti. Itu mengganggu kita, menggerogoti kita. Tapi saat kita mendengar dengan baik, memahami dengan baik firman Tuhan, kemudian kita ingin merenungkannya, memahaminya, apa maksud dari firman Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Sekarang bagaimana iman yang bertumbuh? Iman yang bertumbuh, kita yang memiliki iman yang mengubah situasi, yang pertama memiliki hati yang selalu untuk Tuhan. Kenapa Tuhan itu tidak melihat muka kita yang cantik, yang kaya, atau jabatan? Tuhan hanya melihat hati. Agim saja tahu. Agim bilang buat jamaahnya, jagalah hati, jangan kau nodai.
Salomo ajarkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Kita ini tidak bisa bohongi Tuhan, tidak bisa bohongi jemaat. Wajah kita yang semakin hari semakin tua, sekalipun mulai timbul keriput. Tapi kalau hati kita jaga dengan kewaspadaan, maka akan terpancar aura kasih-Nya Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, pandemi, kesulitan apapun, kita tetap berkata, aku cinta Kau Tuhan. Aku ada karena Engkau memerintahkan aku untuk melayani. Sesulit apapun aku melayani jemaatku yang macam-macam. Tapi aku ingin semua jemaatku memiliki iman kepadamu. Jaga hati. Apapun yang terjadi, saat kita menjaga hati, Tuhan itu selalu memberkati kita. Ya. Karena Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah setiap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau hatimu untuk Tuhan, engkau selalu kuberkati. Yang kedua dikatakan, memiliki iman yang memperkatakan firman. Kenapa kita sering lemah? Kenapa kita sering frustasi? Karena kalau kita berkhotbah di gereja untuk jemaat, kita di rumah berantem, keluar kebun binatang dan puskesmas. Ada satu ilustrasi, Ucok. Ucok anak seorang pendeta. Bapaknya bilang, kalau kau tidak suka ke gereja, nanti bapak diusir dari pastori. Akhirnya Ucok ke gereja. Saat di gereja, Ucok dengar khotbah bapaknya, kita harus berbuat baik. Itulah ajaran Yesus. Berbuat baik dalam segala hal. Begitu pulang gereja, bapaknya masih di gereja. Ucok lihat ada seorang pengemis. Ucok lihat, wah ada ayam jago bapak. Dia kasihkan ayam jago papanya kepada pengemis. Begitu pulang bapak pendeta, biasanya memanggil ayam yang jago. Ternyata tidak ada suara. Bapak pendeta berteriak, Ucok, Ucok, mana ayam bapak? Ucok bilang, tadi aku mendengar bapak berkhotbah. Kita harus berbuat baik. Jadi aku ingin melakukan firman yang bapak khotbahkan. Aku kasih ayam kesayangan bapak kepada pengemis. Bapak pendeta bilang, Ucok, Ucok, itu cuma buat jemaat, bukan buat kita. Ucok sedih. Minggu depannya Ucok tidak mau lagi ke gereja. Kadang hidup kita seperti itu. Kita pintar mengajarkan orang, mengajarkan anak kita susah. Makanya Yesus ajarkan kita, musuhmu adalah seisi rumahmu. Maka berjaga-jagalah. Jaga hatimu, jaga perkataanmu, apapun kondisimu. Katakan, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai suamimu bertobat. Hai istri-istri tanpa perkataan memenangkan suaminya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dengan perkataan-perkataan dari kebenaran firman-Mu. Yang ketiga dikatakan, bagaimana iman itu mengubah situasi-situasi kondisi apapun dalam pribadimu, keluargamu, gerejamu, bahkan organisasimu. Tuhan katakan, miliki sikap dan perbuatan selalu baik. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti baik. Kenapa kita sering sedih saat kita ingin berbuat baik, baru orang lain tidak membalas kebaikan kita? Kita merasa kita baik, tapi kadang-kadang kita dicemooh, kita tidak diperdulikan. Karena perbuatan baik kita bukan dari Tuhan. Perbuatan baik karena perasaan dan emosional. Perasaan yang hanya ingin dipuji dan dihormati. Padahal pelayan yang sejati tidak gila hormat. Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tapi kita paling sering menuntut hormat. Sehingga kalau kita mau punya sikap, ingin berbuat baik, terus orang lain itu menyakiti kita. Kita sering ingin membalik. Kita berdoa gini, Tuhan pembalasan adalah hakmu. Tapi kita sering syukurin. Kita tidak suka merenungkan firman dan memperkatakan firman. Membawa sikap dari kebenaran firman. Tapi kadang-kadang sikap kita sesuai dengan emosional kita. Siapa yang kita sukai, itu yang kita kasih. Padahal Tuhan bilang, siapa yang memerlukan, itu yang layak menerima. Jangan tunda-tunda kebaikan saat Tuhan mengajarkan kita berbuat baik. Saya selalu mengajarkan kepada
anak-anak saya di tempat ini, karyawan saya. Jangan berbuat baik karena mau dipuji, karena pasti kau akan kecewa. Terlalu banyak kekecewaan yang kita alami karena kita sesungguhnya ingin dipuji. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, iman kita bertumbuh, kita menjaga hati kita selalu menjaga perkataan kita untuk kebenaran firman, sehingga sikap dan perbuatan baik itu datangnya dari surga. Pelayanan yang sejati itu adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Jaga iman kita dengan menjaga hati, menjaga perkataan hanya kebenaran firman, dan menjaga sikap dan perbuatan baik karena kebenaran firman. Apapun yang kita lakukan, itu pasti membawa orang berubah dan membawa keselamatan bagi orang lain. Renungkan firman Tuhan. Iman yang sejati bukanlah sekedar perkataan. Iman yang sejati harus diwujudkan dengan bukti perbuatan dalam segala gaya hidupmu yang harus sesuai dengan firman. Hidup kita saat percaya Yesus, kita punya gaya lifestyle kita harus seperti Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Sehingga setiap orang membawa iman yang lebih lagi. Karena kita punya iman yang mampu mengubah dalam situasi apapun. Saat kita pemimpin, kita hamba Tuhan, kita pendeta punya iman. Bahwa apapun situasi, iman yang merubah situasi. Jemaat akan melakukan hal yang sama. Sehingga dalam kondisi pandemi apapun, seberapa lama pun itu urusannya Tuhan. Tapi kita mengajarkan jemaat bagaimana iman bertumbuh, agar iman mereka yang mengubah situasi. Kita angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan akan terjadi pada pribadi kami, keluarga kami dan gereja kami, bahkan organisasi kami, GGP Tuhan. Kami berdoa bagi kami saat kami membaca firman, kami membaca dengan baik. Kami ingin Tuhan renungkan dengan baik dan memahami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, iman kami bertumbuh dari hari lepas hari, sehingga sampai Engkau datang, Engkau berkata, masih adakah iman di hatimu? Dan kami berkata, kami tetap beriman kepadamu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau memberkati seluruh kami Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai pemimpin Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan-Mu, jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Engkau membalas berlipat kali ganda pada pribadi kami, keluarga kami, gereja lokal kami, bahkan organisasi kami. GGP Tuhan, kami percaya GGP bersama Engkau kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan kepada WL. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Semakin diperteguh kita dan kita semakin semangat dalam melayani Tuhan. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan untuk doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Ibu Gebi Kumontoy. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan untuk doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Gebi Kumontoy. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
Malam ini kami bersama dengan hamba-hamba-Mu dari seluruh Indonesia, kami kembali datang kepadamu, bersyukur atas setiap kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sampai pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada malam hari ini. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan biarlah setiap firman yang kami sudah terima boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi jawaban bagi setiap kami yang mendengarnya. Berkati dan urapi terus hamba-Mu yang telah menyampaikannya dengan urapan-urapan yang baru. Tuhan terus memakai Ibu Pendeta Matilda untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga pelayanannya boleh membawa banyak jiwa datang kepadamu. Bapa, malam ini Tuhan kami datang dan bersepakat membawa doa-doa permohonan kami kepadamu. Namun sebelumnya, sucikanlah, kuduskanlah seluruh keberadaan kami masing-masing, agar kami layak dan berkenan menghadap hadirat-Mu. Bapa, saat ini kami datang kepadamu secara khusus membawa Gereja Gerakan Pentakosta, organisasi di mana gereja-gereja tempat kami melayani bernaung. Kami mohon berkat urapan kuasa-Mu mengalir bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, Bapak Ketua Umum beserta jajarannya di Majelis Pusat, Dewan Pembina, Majelis Daerah, Majelis Wilayah, sampai kepada majelis-majelis jemaat di setiap GGP di seluruh Indonesia. Pakai mereka menjadi berkat, menjadi teladan untuk setiap kami. Dan biarlah lewat setiap pelayanan hamba-hamba-Mu, GGP di seluruh Indonesia boleh terus mengalami kemajuan, mengalami terobosan-terobosan baru yang berkenan kepadamu. Terlebih biarlah api Roh Kudus terus menyala-nyala di setiap GGP dimanapun di seluruh Indonesia. Dan lewat semuanya itu, biarlah nama Tuhan saja yang senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Bahkan di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung Tuhan, biarlah setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan semua jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun berada di seluruh Indonesia, boleh tetap ada dalam pemeliharaan dan dalam kasih sayang Tuhan. Dan mereka boleh tetap, kami semua boleh tetap bersemangat, melayani Tuhan, serta mengikuti ibadah, baik secara online maupun secara onsite. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini kami juga mau berdoa bagi sidang raya GGP yang akan berlangsung pada bulan Oktober yang akan datang. Mari Tuhan, sebelum sidang raya ini berlangsung, kami mau datang kepadamu, biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang mendahului semuanya. Kami menyerahkan setiap proses jalannya sidang raya GGP, mulai dari setiap persiapan-persiapan yang sudah dan masih terus dilakukan. Tuhan berkati setiap persiapan-persiapan. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan mengambil bagian sebagai panitia. Biar hikmat yang dari Tuhan selalu menjadi bagian setiap panitia, sehingga boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Cukupkan setiap apapun yang dibutuhkan, baik dana, sarana, ataupun apapun juga Tuhan yang dibutuhkan. Engkau sumber segala berkat, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya, bahkan sampai pada pelaksanaan sidang raya nanti. Biarlah sidang raya boleh berlangsung dengan baik, penuh dengan damai sejahtera, penuh hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Segala kuasa dalam bentuk apapun yang mencoba mengganggu persiapan maupun pelaksanaan sidang raya, kami bersatu hati menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus yang bekerja, menguasai setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelaksanaan sidang raya nanti. Dan meskipun dilangsungkan dalam masa pandemi, tapi kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan sempurna, sehingga setiap panitia dan peserta sidang raya boleh ada dalam keadaan yang baik dan sehat, sehingga semua hamba-hamba-Mu boleh datang mengikuti sidang raya dan kembali setelah selesainya, kembali ke tempat pelayanan mereka masing-masing dalam keadaan yang baik dan sehat pula. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sidang raya boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, dari awal sampai selesainya dalam pertolongan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan pemilihan Ketua Umum Gereja Gerakan Pentakosta ke dalam kedaulatan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan pribadi yang paling tepat untuk memimpin bagi kemajuan dan perkembangan Gereja Gerakan Pentakosta di masa yang akan datang. Dan rencana-Mu tidak pernah gagal. Kami menyerahkan sidang raya mulai dari persiapan sampai terlaksananya, bahkan sampai selesainya nanti ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan intinya Tuhan, kami pun menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Mari Bapa,
Kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Pandemi COVID yang sudah berlangsung hampir 2 tahun, begitu mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan di Indonesia. Kami tidak mampu berbuat apa-apa selain berserah dan berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan sembuhkan, mari Tuhan pulihkan Indonesia tercinta. Kami bersyukur kalau keadaan beberapa wilayah di Indonesia sudah semakin membaik, namun mungkin masih ada beberapa wilayah lainnya yang masih mengalami lonjakan kasus. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami hanya datang kepada-Mu. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami yakin pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Berkatilah juga Tuhan para tenaga kesehatan yang bertugas, berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka sukacita dalam menjalankan tugas-tugas mereka yang begitu berat. Dan biarlah Tuhan karuniakan mereka dengan imun yang baik sehingga tidak ada lagi tenaga-tenaga kesehatan yang gugur. Dan biarlah segala jerih lelah mereka Tuhan gantikan dengan berkat-berkat yang baru. Keluarga mereka juga yang dengan tulus ikhlas mendukung, Tuhan juga memelihara dan melindungi mereka. Para pasien Tuhan yang menghadapi COVID ini Tuhan, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berbelas kasih. Janganlah dan pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk para donatur yang sudah dengan sukarela memberikan apapun bentuknya. Biarlah Tuhan membalaskan mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dan seluruh masyarakat Indonesia, biarlah kami semua selalu Tuhan tuntun dengan hikmat yang daripada-Mu untuk taat mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah, baik untuk melakukan protokol kesehatan dengan benar dan juga untuk menerima vaksin. Dan kami bersyukur Tuhan kalau vaksin sudah didistribusikan, biarlah setiap vaksin boleh diberkati oleh Tuhan, dan apapun vaksinnya, apapun mereknya Tuhan, boleh menjadi kekebalan yang baik bagi setiap penerimanya, khususnya terhadap virus COVID-19. Kami berdoa untuk wilayah-wilayah yang belum dapat terjangkau untuk menerima vaksin, biarlah dengan cara Tuhan yang ajaib, mereka pun dapat menerima vaksin sebagaimana wilayah-wilayah lainnya yang sudah menerima distribusi vaksin. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap distributor baik vaksin, obat-obatan, alat kesehatan dan lain sebagainya, biarlah roh yang takut akan Tuhan juga menyertai mereka sehingga tidak ada penyalahgunaan ataupun penumpukan stok yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi. Kami khusus berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Biarlah hikmat Allah terus menyertai Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta seluruh menteri-menteri yang ada, bahkan seluruh pemerintahan sampai yang terdekat dengan kami, juga angkatan bersenjata, baik angkatan darat, laut, dan udara, serta kepolisian Republik Indonesia. Semuanya diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat serta roh takut akan Tuhan. Biarlah setiap apa yang mereka canangkan, apa yang mereka putuskan, dan apa yang mereka lakukan dalam pemerintahan Indonesia benar-benar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu bagi negara dan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan. Biar Tuhan pakai mereka menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami menyerahkan setiap seru doa dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan pasti menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu pada waktu yang Tuhan izinkan. Karena kami alaskan semuanya ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang agung, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati Tuhan melalui ibadah ini. Dan saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita akan memuji pujian yang berkata, ku ada sebab anugerah-Mu. Kita mau berkata terima kasih Tuhan, karena hanya karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
siramamu. Terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita nyanyikan kembali pujian ini. I am here because of grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Untuk doa penutup dan doa berkat nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Elvira Pangayo. Mari sama-sama kita satukan hati kita tunduk kepala. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa lewat ibadah nasional pada malam hari ini. Dan kami percaya bahwa semua yang ambil bagian pada malam hari ini, Tuhan memberkati dan Tuhan tambahkan urapan yang baru bagi hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan tutup ibadah pada malam ini. Kami percaya bahwa kasih Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami tutup dan kami akhiri ibadah nasional pada malam hari ini hanya di atas satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, mari kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan selanjutnya saya serahkan kepada Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta. Disilakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Departemen Kaum Wanita, Ibu Lydia dan timnya, Ibu Lydia, Ibu Yula, Ibu Pendeta Matilda, Ibu Gebi, dan Ibu Pendeta Elvira yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Kaum wanita GGP, haleluya, GGP Pusat ya akan terus diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Dan saya serahkan kepada Pak Ferry, mungkin ada pengumuman-pengumuman yang perlu disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Dr. Nathanael. Bapak Ibu yang kami kasihi, pertama kami atas nama Majelis Pusat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan pada malam hari ini kepada kaum wanita pusat. Tuhan memberkati pelayanan yang ibu-ibu sudah sampaikan. Berikutnya untuk hari Selasa depan, tanggal 21, itu bagian dari kategorial kaum muda pusat. Ya, kaum muda pusat. Nanti pada hari Kamis berikutnya adalah sekolah minggu pusat. Kita tetap doakan supaya acara ini boleh berlangsung lancar. Dan tentu kami sangat mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semua bapak-bapak, ibu-ibu, hamba Tuhan, gembala-gembala, pimpinan-pimpinan majelis, yang tetap setia mengikuti acara ini, maupun yang baru malam ini barangkali bisa bergabung. Tuhan memberkati kita sekalian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan, mungkin dari Pak Bendung atau dari Ibu Bendahara Pusat, Ibu Yola, ada penyampaian? Ada? Cukup, Pak. Cukup. Baik. Kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu-Ibu untuk bersapa, saling menyapa. Kali ini karena kaum wanita dan lebih mayoritas wanita, jadi kesempatan. Kali ini wajah-wajah live ini ya. Terima kasih buat ibu-ibu, kaum wanita pusat yang sudah melayani hari ini. Terima kasih Ibu Yola, Ibu Debbie, Ibu Matilda, Ibu Elvira. God bless you. The best. Thank you. God bless you too. Orang pakai seragam putih. Mantap, mantap. That's very well. Ada Pak Ketum ingin